Kalau kita bicara yang dituduhkan kepada saudari Nikita, ya kan, bahwa saudari Nikita itu melakukan pemerasan, kalau diminta saya untuk mencoba membangun suatu perspektif dalam filsafat hukum, kalau di dalam filsafat hukum mengatakan bahwa suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku itu harus sebanding dengan kejahatan yang dia lakukan. Tujuannya untuk mengembalikan lagi nilai moral korban. Jadi memulihkan moral korban secara esensial. Nah, tapi kalau di dalam aliran filsafat hukum lain, bahwa pemerasan itu bisa dimaknai secara filsafat hukum itu adalah bentuk eksploitasi, ya kan, bagi orang yang kuat, yang mempunyai kekuasaan kepada orang yang lemah. Nah, pertanyaan saya, di antara mereka berdua, manakah yang mempunyai kekuasaan yang paling kuat? Saya rasa demikian. Itu dijawab nanti oleh publik. Saya cuma hanya bicara dalam konteks perspektif filsafat. Kalau kita bicara probability artinya peluang, ya. Apakah memang saudari Nikita itu akan hadir besok atau sebaliknya? Dan bila mana saudari Nikita hadir, apakah saudari Nikita itu ditahan? Ini kan informasi yang beredar dalam konteks kekinian sekarang ini. Pertama, kalau saya katakan, saya mengharapkan saudari Nikita hadir, karena itu memberikan suatu sinyalemen positif untuk edukasi kepada masyarakat, supaya masyarakat juga nanti melihat bahwa saudari Nikita sebagai public figure pada kenyataannya patuh dan taat pada hukum. Dan itu juga membuktikan bahwa hukum eksistensinya itu tidak memandang atau tidak melihat siapapun orangnya, baik itu adalah pedagang bakso, baik itu adalah supir mikrolet, baik itu adalah pejabat, atau mungkin public figure lainnya. Karena hukum eksistensinya itu tanpa pandang bulu untuk menerjemahkan siapapun orang yang ada di dalam masyarakat. Jadi itu sangat penting, ya, menjadi suatu edukasi. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang beredar, apakah saudari Nikita ketika nanti hadir di dalam pemanggilan yang ketiga kalau nggak salah, apakah itu bisa ditahan? Kalau saya sebagai pakar hukum, saya menilai kalau itu memang terjadi penahanan terhadap saudari Nikita, menurut saya terlalu prematur, terlalu dini. Karena beberapa waktu lalu saya sudah menjelaskan secara ringkas pasal-pasal yang terkait, yang
disangkakan kepada saudari Nikita, itu kenyataannya menimbulkan dialektika hukum. Ya kan? Jadi saya harap pihak kepolisian itu on the track dengan jalur hukum yang benar. Kalau dari pengalaman saya ya, saya menangani berapa kali dalam kasus pidana, ada peristiwa yang mungkin ya mirip seperti ini, cuma beda versi. Itu pada kenyataannya ya kepolisian itu mempunyai diskresi untuk melakukan jemput paksa ya. Karena itu juga diatur di dalam aturan hukum ya. Tapi saya harap hal tersebut jangan sampai terjadi lah. Gitu. Kalau kita masuk ke dalam, ini kan sebenarnya pertanyaannya udah masuk ke dalam aspek materi ya, material, ya kan? Tapi saya mencoba mengeksplorasi kembali mengenai tentang pasal berlapis yang dikenakan kepada saudari Nikita. Kalau kita mengeksplorasi misalnya pasal 45 ayat 2 dan pasal 27 ayat 2, pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10. Itu kalau ringkasnya itu di dalam pasal tersebut itu dijelaskan setiap orang bertindak dengan, artinya gini, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik dengan ancaman kekerasan. Ancaman yang dimaksud di dalam pasal 27B ayat 2 di dalam Undang-Undang ITE tersebut, yang disebut dengan ancaman kekerasan itu adalah ancaman yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Tujuannya di dalam pasal tersebut itu untuk mendapatkan benefit, keuntungan pribadi atau orang lain dengan secara melawan hukum. Nah itu kalau kita mencoba menjelaskan secara ringkas tentang maksud dari pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan pasal 45 itu cuma hanya menjelaskan tentang eksistensi pelaku yang melanggar pasal 27B ayat 2. Jadi menjelaskan eksistensi pelaku itu imperatifnya apa, sanksinya apa. Emang pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 itu emang sanksi hukumannya itu 6 tahun. Ya kan, ya lumayan bisa dikatakan di atas 5 tahun lah. Nah, ini sebelum saya menjawab mengenai tentang apakah saudari Nikita melakukan pemerasan, tapi saya kan juga harus mengeksplorasi dulu mengenai pasal tersebut. Nah, di dalam pasal 368 KUHP itu sebenarnya ringkasan pemaknaannya yaitu barang siapa dengan maksud, ya kan, untuk secara melawan hukum, ya kan, memaksa orang dengan kekerasan,
atau ancaman. Jadi memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman. Ya, supaya nanti orang tersebut memberikan sesuatu barang. Yang dimana barang itu adalah kepunyaan dari orang itu atau orang lain. Intinya demikian. Nah, tapi, oke, mungkin saya akan tunda dulu untuk mengupas mengenai pasal tersebut. Nanti saya akan analisis. Nah, begitu juga di dalam pasal mengenai yang dipersangkakan kepada saudari Nikita. Itu pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang nomor 10 tahun Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Di situ menjelaskan secara ringkas bahwa pasal 4 itu untuk menunjukkan mensrea terhadap barang yang disimpan atau disamarkan dari hasil kejahatan. Nah, berikutnya di dalam pasal 5 itu menunjukkan unsur-unsur barang yang disimpan atau yang disamarkan itu, apakah di situ dibuktikan dengan keikutsertaan atau keterlibatan pihak lain, yang dimana pihak lain itu memfasilitasi untuk terbentuknya suatu perbuatan. Kalau dalam istilah hukum pidana itu aktorius. Jadi memfasilitasi pihak lain itu. Ya kan? Nah, oke. Pertanyaannya, kenapa bisa dikatakan 3 pasal itu bisa terkonstruksi yang namanya dialektika hukum? Iya kan? Ya, tentu alasannya secara fundamental karena di dalam pasal 368 itu syaratnya atau bisa dikatakan faktor determinan. Faktor determinannya itu bahwa pelaku dengan korban itu sudah melewati yang namanya transaksi. Gitu loh. Transaksi dalam pengertian, bukan transaksi, sudah melewati interaksi. Ya kan? Sudah melewati interaksi. Artinya sudah saling berhubungan secara sosial. Ya kan? Nah, karena itu juga di dalam pasal 368 pelaku dengan korban juga sudah bisa dikatakan secara pribadi dengan pribadi yang lain itu udah terjadi secara komunikatif. Artinya sudah ada transaksi komunikasi. Gitu loh. Nah, faktor determinan ini tidak terlihat karena Nikita Mirzani di dalam alibi secara verbal, secara lisan mengatakan saya tidak kenal dengan saudari Dr. Reja Gladys. Saya juga tidak pernah ketemu. Ya kan? Nah, pertanyaan saya kembali, apakah secara rasionalitas hukum pasal 368 itu bisa gak dipersangkakan kepada saudari Nikita? Ini kan menjadi dialektis. Itu yang saya katakan. Nah, lalu bagaimana problem solvingnya? Seharusnya pihak kepolisian itu mempersangkakan kepada saudari Nikita itu dengan pasal 369. Karena pasal 369 secara ringkas ya, barang siapa dengan maksud untuk secara melawan hukum memaksa orang dengan ancaman pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis atau akan membuka suatu rahasia dengan tentunya supaya pihak korban memberikan sesuatu barang. Paham gak maksudnya? Yang dimana barang tersebut adalah kepunyaan orang itu atau
orang lain dan sebagainya lah. Intinya kayak begitu. Jadi sangat make sense kalau pasal 369 itu dipersandingkan dengan pasal 27B ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Karena itu terkait dengan masalah pencemaran nama baik. Jadi kalau untuk pemerasannya, itu pemerasan yang bisa diartikan ancaman pemerasan pencemaran nama baik. Gitu loh, bukan yang didefinisikan bahwa kekerasan itu kekerasan secara lahiriah, paham nggak? Kekerasan secara konkret, paham nggak? Kita kan tahu kalau kekerasan secara konkret, misalnya Anda punya barang, Anda saya ambil, saya paksa, itu kan dengan melalui ada tematik kekerasan, paham nggak maksudnya? Nah itu nggak demikian. Nah oke, berikutnya pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Itu juga faktor determinasinya bahwa pelaku dengan korban itu sudah melewati yang namanya interaksi, gitu loh. Dan juga di situ ada yang secara baik pelaku maupun korban itu sudah terjalin yang namanya secara komunikatif. Jadi pasal tersebut kalau dipersandingkan dengan pasal 368 itu tidak mempunyai korelasi, sangat jauh korelasinya. Tapi kalau dikenakan pasal 369 itu mempunyai korelasi dan rasionalitas hukumnya masih bisa dipahami bahwa pasal tersebut dengan pasal berikutnya itu terjalin suatu peristiwa yang menyambung gitu. Itu masalahnya. Nah, dengan adanya pasal berlapis yang dikenakan kepada saudari Nikita Mirzani, itu juga mempunyai potensial juga kalau secara positifnya saudari Nikita Mirzani bisa lepas dari segala persangkaan. Karena persangkaannya kenyataannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan gitu loh, peristiwa pidananya. Karena kita tahu orang untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana, mens rea dengan aktorius itu harus dibuktikan secara bersamaan. Di sini tidak terlihat. Kalau saya menganalisa, belum terlihat lah. Jadi saya nggak masuk ke dalam materi, saya masuk dalam aspek konstruksi filsafat hukum maupun hukum pidana, gitu loh. Oke, jadi kalau besok misalnya saudari Nikita Mirzani ditahan, dalam kacamata hukum saya itu adalah prematur. Karena pasal-pasal yang tadi saya jelaskan, ya, pasal per pasal, itu menimbulkan dialektika hukum. Belum tuntas. Gitu loh. Dan kalau orang mengatakan, oke, pasal itu dibuktikan aja di pengadilan. Nggak bisa juga begitu. Karena di ruang kepolisian, keadilan sejati pun ada di situ. Jadi keadilan sejati nggak harus ada di ruang pengadilan. Paham nggak maksudnya? Kalau memang pada kenyataan itu ada suatu kesalahan, dengan konsekuensinya pihak kepolisian juga harus memperbaiki. Ya kan? Gitu loh. Jadi bukan akhir dari segalanya bahwa pengadilanlah yang akan mengkoreksi. Kalau pengadilan akan mengkoreksi dengan ada pasal yang pasal berlapis ya, yang menimbulkan dialektika hukum, bisa memunculkan peradilan sesat di pengadilan. Paham gak maksudnya? Jadi hakim
itu bisa menerjemahkan hukum dengan cara kacamata yang salah. Paham nggak maksudnya? Jadi kata kuncinya itu sebenarnya di pihak kepolisian dulu. Harus kita benarkan dulu konstruksi hukumnya. Biar nanti dibawa ke pengadilan, itu pengadilan itu nanti mengadili itu secara profesional dan adil gitu loh. Harap pihak kepolisian juga, pihak kuasa hukum di kita, ya itu membuka selebar-lebarnya ya ruang dialektika hukum supaya pasal-pasal yang dipersangkakan pada Nikita itu benar-benar sangat relevan.